Nah, jadi malam ini kita bahas bersama ya. Jadi dalam proses sharing bersama ini kalau ada mau nanya silakan ya. Jadi begini, kalau namanya screening, nah hari ini saya coba screening saham ya. Aduh, ini ada yang nelfon ya. Maaf ya teman-teman, boleh saya hold dulu sekitar 5 menit ya. 5 menit ya. Maaf ya, ini Cijani kalau ada Cijani bantu tik sebentar ya. Sampai tadi recordingnya stop ya. Ini dia, oke, screening saham. Ya. Screening saham di BBK sebenarnya banyak ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan screening. Baru tampil tadi. Oke. Screennya kelihatan ya di notepad ya. Ada nggak? Iya, betul. Yes, betul. Oke, nah screening. Hari ini kita akan share beberapa cara ya. Yang paling gampang ya dan powerful itu kita pakai cara matrix ya, pakai tabel matrix. Nah, nanti kita cerita. Di sini udah pada tahu ya tabel matrix itu yang mana ya? Masih ada belum tahu nggak tabel matrix itu yang mana ya? Belum. Yang mana, Adi? Yang mana? Bentar ya, kayaknya suaranya kecil ya. Suara saya kecil nggak? Atau suara dari sananya kecil ya? Nah, gini. Selama ini teman-teman kalau udah di BBK pasti tahu dong BBK list. Ya. BBK list, buy sell list, di mana dia akan muncul saham-saham yang buy. Ya, yang fresh buy. Oke. Jadi, sebuah saham yang masuk syarat buy di BBK, itu dia terpenuhi semua syaratnya, ada bla 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 sekian syarat, ya banyak, maka dia masuk buy. Nah, kalau di matrix, di tabel matrix itu dia selain masuk ke BBK, saham yang masuk calon BBK, artinya yang punya potensi masuk BBK, dia akan tampil di tabel itu, ya di tabel matrix. Saya kasih lihat ya, di sini dia tabelnya. Ini dia ya. Untuk tampilkan matrix ini karena kan udah di luar jam trading nih kan. Karena udah dijual di luar jam trading, maka dia udah diprokes di sini ya jam 3.30. Jam 3.30 udah dia brokes ya. Nah, kalau teman-teman pingin ceknya di jam bursa misalnya ya, di intraday di jam bursa ya, bisa dipanggil di boardroom. Caranya gimana? Ini dia, kita masuk ke boardroom ya, tinggal diklik show matrix ya. Tapi sebelum show kita permisi dulu, baru kita show matrix. Nanti setelah show matrix maka dia munculnya yang ini. Ya. Terus ini isinya apa? Kita lihat. Ini dia tampilan isinya seperti begitu ya. Dari sini saya jelasin sedikit ya, kita rapiin dulu ya. Rapiinnya kalau teman-teman pakai handphone ataupun pakai gadget, pakai laptop yang lain, ada kalanya dia tampilannya memang rapi ya. Kebetulan punya saya nggak rapi-rapi dari kemarin. Ini Jadi Adi masuk matrix ini ceritanya syarat-syaratnya nggak seketat yang di BBK list. Ya gini dia. Nah, oke, saya lihat nih. Ini ada judulnya di sini ya. Nah, maksudnya seperti gimana? Dia begini. Dia gini. Nggak usah mana ini. Nah, syarat-syaratnya dia maksudnya gini. Di sini dia ada beberapa kolom. Aku aja deh. Ya. Nah, ini dia. Ini ada nama ticker, nama saham dong. Ya, kita kelihatan ada nama sahamnya ya. Ada nama sahamnya. Terus di sini ada tanggal. Ya, pasti tanggal hari ini ya. Ya, tanggal hari ini di sini ya. Ini biasa kasih besar ini tanggal hari ini. Ya.
Terus di sini ada kode smart money, nanti saya jelasin sedikit. Ya, ada kode smart money. Nah, di samping inilah ya, di samping sini ada CLBK 1, CLBK 2 ya. Hari ini saya akan fokus bahas dua ini aja ya. Karena kita hari ini bukan bahasnya matrix, kita bahasnya screening. Di screening saya biasa pakai dua ini. Maksud gini, kita perhatikan di sini ada BBK nih. Kalau di sini BBK-nya oke, contoh ADMR ya, Amar, Akra, Antam ya. Di sini ketika muncul BBK-nya oke, artinya pada saat itu juga saham ini masuk ke list BBK ya. Baik dia itu fresh buy ataupun dia hold ya. Nah, karena saham yang sell itu kalau 2 hari nggak masuk list ya, nggak masuk list BBK maka dia sell. Nah, seperti Antam, Akra, dia ini udah masuk BBK nih. Kalau kita ikut BBK buy list, ya kita buy dong, ataupun hold dong yang begini. Ya. Nah, tujuan kita tampil ini kita adalah mau lihat saham-saham yang belum masuk di BBK, ataupun nggak masuk BBK, ya nggak masuk BBK di saat ini, di tabel ini dong. Ya. Nah, tapi dia masuk CLBK. CLBK artinya, contoh ini nggak masuk BBK dong, nggak masuk BBK, tapi dia CLBK. Nah, CLBK artinya adalah calon BBK. Ya, misalnya nih, dia mau masuk BBK, dia punya 22 syarat. Ini udah hampir terpenuhi. 21, 20 misalnya. Ya, sorry. Ini bisa terpenuhi belasan. Nah, tapi kalau dia di CLBK 2, CLBK 2 artinya syarat untuk masuk BBK lebih mendekati. Ya, artinya CLBK 2 itu lebih mendekati ke BBK. Ya, CLBK 1 agak jauh sedikit dari BBK. Nah, logik mikirnya adalah kalau saham ini tidak masuk ataupun belum masuk di BBK list, terus dia ada CLBK, berarti dia potensi dong masuk ke BBK. Ya, nah ini salah satu cara kita screening. Kita cari, setelah cari baru kita analisa ulang ya. Kita cari saham apa sih yang CLBK. Ya, nah dari sini kita kasih filter ya. Kasih tekan filter di sini, maka dia muncul tombol-tombol ini. Yang udah masuk BBK, kita pisahin misalnya nih. Ini yang masuk BBK dong. Yang oke ini kan yang belum masuk, ataupun tidak masuk BBK nih kan. Ya. Nah, boleh aja yang oke ini kita hilangin, tinggal yang ini. Artinya saham-saham ini dia belum masuk BBK. Nah, sedangkan saya bilang tadi, dia maunya ada di CLBK. Ya, kalau dia di cara-cara ini saya nggak pakai untuk trading. Ya, untuk screening, sorry, yang untuk screening nggak pakai ini. Jadi minimalnya dia harus CLBK. Jadi kalau dia nggak masuk CLBK, nggak mau pakai. Nah, ini dia. Di salah satu caranya kita pakai matrix nih tadi dia bilang ya. Kita pakai matrix untuk screening. Caranya gimana? Ini dia. Nah, dapat saham-saham inilah ya. Kita lihat nih. Artinya saham-saham ini yang belum masuk BBK tapi dia potensi masuk. Katanya sih kalau CLBK semakin ya potensi semakin tinggi ya. Nah, artinya apa? Ini dong kalau pakai matrix simply adalah ini. Kita tinggal analisa ini. Astra, Bukalapak, Seger, Yellow, ya tinggal analisa aja. Dan di sini juga kelihatan kok ya. Smart money-nya udah A. Oke, coba kita lihat. Kita pakai misalnya nih Astra nih kan. Tinggal ke boardroom. Yes, oke di sini. Kita lihat ya DMLA. Ini tadi soal matrix ya dia muncul ya. Nah, ya kan. Oke. Astra. Ya. Nah, kalau bentuknya begini, karena saya begitu buka, kok udah naik dari bawah ya? Artinya ini bisa jadi dia cuma hari ini nggak masuk BBK, tapi dia jauh-jauh hari udah masuk. Pas hari ini enggak, tapi masih hold ya. Tinggal BBK Astra. Nah, cek statusnya. Ya, ini harusnya udah buy dari jauh-jauh hari. Ya. Oh, belum ada sinyal di sini sell ya.
Oke, tapi kalau lihat dari ini udah risk and reward-nya udah nggak begitu menarik ya. Nah, seperti saya bilang, dapat screening nih Astra nih. Oke, risk and reward-nya gimana? Kita lihat ya. Astra ini secara TA-nya dia di sini kelihatan, secara TA-nya dia memang lagi uptrend ya, lagi uptrend. Terus ini didukung dengan smart money, ya ini kalau ketahuan dari kemarin harusnya belinya di area sini karena dia throwback dari MA 200 ya. Oke, ini udah kelewat. Terus kita lihat ya, risk and reward-nya gimana? Ini dia punya support di area sini, ini ya, supportnya di sini ya. Artinya apa? Artinya kalau beli di sini pakai mau dua nih, beli di sini mau cut loss-nya di mana? Sedangkan dia jauh dari support. Di sini kalau kita hitung 2, 4, 6% dari support udah, ini biasanya saya skip ya. Saya skip, nggak mau ya. Kenapa? Karena nggak cakep. Ya, nah kira-kira begitu. Udah ya. Terus apa lagi kita lihat? Ada apa lagi tadi selain Astra, bukan ini? Nah, ini dia. Nah, Bukalapak misalnya, ya tinggal analisa. Namanya kan disuruh sell. Wah, lihat dari chartnya kayaknya dia hold nih, tapi disuruh situ suruh sell ya. Baik kita kan nggak ikut, kalau Mondua kan nggak ikut Iya, hold. mau satu waktu itu disuruh. Dia awal lihat dari chartnya dia harusnya hold ya kan. Ya itu kan pakai penilaian kita, tapi pakai bot hitungnya kan disuruh sell. Iya, Nah, mau kita kan nggak satu. cerita mau satu dia kan. Nah, kita lihat ya. Ini. Oh, Astra nih, udah skip, saya skip nih kan. Dia bagus kalau yang punya barang hold aja ya. Kalau yang punya barang ya jangan beli kalau saya. Nah, kita lihat Bukalapak nih. Katanya di sini dengan screening ini kata, oh Bukalapak ini udah bagus nih sama Mani. Oke, oh, kita tinggal lihat seperti gimana DMF buka. Nah, tampil Bukalapak ya. Nah, ini dia juga oke sih ya. Juga oke Baresis tuh. oke tapi bukan untuk dibeli. Kita lihat dulu. Ini kalau secara tren, begitu kita ke screening, kita lihat dulu dong trennya gimana. Trennya masih downtrend. Ya, kelihatan nih trennya masih downtrend. Oke. Masih ingat teman-teman kalau downtrend itu gimana cara kita teknik kita untuk trading saham downtrend misalnya. Oke, dia downtrend nih. Tapi ini ya dia ada smart money-nya udah mulai masuk. Di sini secara minor ganti putih aja ya. Secara minor trend-nya dia di sini sideways ya, minornya di sini sideways. Oke. Ini kelihatan dia sideways dalam akumulasi. Ya, walaupun dia kecil. Ya, downtrend skip. Ya, baik kita boleh analisa. Nah, analisa untuk apa? Untuk kapan kita entry? Karena dia memang ada smart money-nya. Ya, ada smart money. Itu akan cakep bukan hanya smart money, dia harus break. Ya. Nah, ini kalau saya minimalnya dia harus break trendline ini keluar dari sini. Ya, dia harus break ini karena ini kan downtrendnya nih. Kalau garis besarnya dari sini ya, garis besar dari sini udah kita ikut garis kita, nggak usah pusing-pusing. Ini udah ada trendline atas, trendline bawah. Break dulu ini. Kalau dia break baru buat trading plan-nya ya. Jadi buy on break. Nah, gitu. Kalau udah break misalnya ini entry ya, kalau mau entry ini ya nggak usah banyak-banyak ya. Begitu break juga nggak banyak karena dia break, dia harus nextnya harus break ini lagi ya, dia harus break di sini lagi. Nah, kira-kira harga berapa nih? Beli aja seperempat porsi misalnya nih kan. Nah, seperempat porsi. Kalau dia turun ke sini, ini downtrend nggak enak ya. Tapi kalau mau trading, porsinya kecil-kecil, maksimal seperempat ya. Di sini, ya kan. Nah, atau kalau nggak mau tunggu dia break, kalau saya pasti tunggu dia break, entry aja 10% dari portonya, 15% dari portonya. Kenapa? Ya titip sandal dong, ya. Titip sandal biar saya ingat mau trading saham ini. Terus di sini pasang alarm. Ya, di sini pasang alarm. Wah, biasa pasang alarmnya begini, pakai trading view ya. Pasang alarmnya kalau dia break, ya break di sini, maka alarmnya bunyi. Ya, untuk apa? Untuk average up-nya.
Terus kalau dia breakdown ke bawah, udah cut loss, dan cut loss kita juga nggak gede-gede ya, karena porsi yang entry kita cuma 10% ya. Dia mau turun 10% pun berarti artinya adalah hanya minus 1% dari porsi yang kita mau. Contoh satu saham kita mau masuk 10 juta nih untuk dibuka, ya masuk 1 juta dulu. Ya. Nah, kenapa ini kan dia turun banget. Nggak usah takut ketinggalan kalau mau masuk 1 juta, 2 juta, terus nanti dia naik. Belinya terlalu dikit dong, nggak masalah. Kalau dia naik, dia bisa tinggi nih. Kalau benar-benar dia break ya, baru kita average up. Nah, terus pasang alarmnya gimana? Di sini ya. Buka lapak. Ya. Di area sini, coba ini dia kan. Dia minimal harus break di sini pertama. Angka berapa ini? Ini ya. Nggak kena ya. Ini di sini. Nah, udah di sini dipasang alert. Ya. Kalau saham ini kena garis horizontal crossing ini, maka dia bunyi, dia muncul notifikasi di handphone, di handphone, di tab, di komputer, ya. Nah, gitu. Ya udah, entry pasang di sini aja. Ini memang kalau dilihat dari apa namanya, secara TA ya, secara TA ini udah bagus, dia cross. Ya, tapi saya tahu ini saham Bukalapaknya ini karena downtrend banget. Kalau nggak benar-benar dia udah naik, harus kebentuknya seperti begini dulu. Kalau enggak ya nggak mau ya aku. Ya, tapi ada trader yang lain, mereka ambil kesempatan aja di sini, di area sini misalnya ya udah masuk sedikit, tiga take profit beberapa persen ya juga ada ya. Nah, kalau saya sih di sini titip sandal minimal dia break sini, bisa jadi dia sampai di sini, ya terus dia throwback. Nah, kalau dia next entry-nya adalah kalau dia break sini dia throwback di sini, ya. Nah, ini titip sandal. Next di sini kalau dia throwback di sini baru masuk lagi, ya masuk lagi. Terus next-nya di mana? Di sini. Nah, masuk lagi. Next average-nya di mana? Di area sini. Dia lewat sini, dia harus throwback ke sini. Di sini, ya. Jadi kalau dia kebentuknya begini, udah ada structure-nya dia mulai uptrend ya. Nah, belinya di sini pas saat dia throwback. Ya. Jadi makanya orang bilang saham kalau di uptrend ya belinya di support karena ini area supportnya dia break dia akan ke sini. Gitu ya. Tadi ajarin hitung risk and reward dong. Oh, risk and reward misalnya nih kita untuk Bukalapak ya kita masih di sini ya. Oke, nah simply begini. Ini saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Bukalapak, kita kan risk and reward awal-awal kita kan harus tahu nih, tahu apa, tahu support resistennya ya. Support resistennya kalau kita lihat, kenapa saya tarik sini? Biar saya bisa ukur persennya ya. Kalau enggak ya dari DML kan udah ada ya dari DML-nya ya. Ya kan begini ya. Kira-kira beginilah dia ya. Nah, kenapa saya bilang nggak entry ya? Kenapa? Simply ya, jadi risk and reward kita adalah hitung. Kita cari dulu nih di mana titik support terdekat dan titik resisten terdekat. Setelah itu kita ukur. Kalau saham ini saya beli di sini, ya karena saham ini dia punya potensi kalau dia naik dia kena sini. Ya kan dia begini, kena turun. Di sini dia mainnya kan, nggak jebol ini, maka ini namanya resisten. Nggak jebol ini, makanya ini namanya support. Oke, ukur aja jarak antara support dan resisten. Kalau buy di sini, turun resikonya berapa persen? Sampai di sini, 25%. Ya, 310 ke 238 ya. 23. Nah, area kira-kira di area situ lah ya. Nah, oke saya kasih perbesar lihat. Ini karena ini ini volatile banget dia, jadi jaraknya jauh ya. Satu candle dia hari ini berapa persen? Ini 8% ya. Nah, jadi simpelnya adalah kita ukur. Kalau kita buy di harga sini, risknya kita mana? Turun ke sini. Karena dia akan kemungkinan potensi mantul kembali lewat sini. Oke,
paling dekat pun kita kasih pasang satu di titik swing low-nya sebelum di sini. Ya, ini support sebelum trend line ini. Ini juga support karena kenapa? Karena ini terjadi pantulan. Ya, jadi artinya swing low ini kita jadi support terdekat. Oke, kita ukur dari sini. Dia naik support terdekat di sini. Cuma bisa naik 2-3%, 2% lebih. Ya, nah potensi dia balik arah dong. Terus kalau dia turun di sini, ini berapa? 2% banding 15, 15. 16%. 15. 15%. Nah, inilah yang namanya risk and reward. Nggak fair dong buat beli saham Ya, di area resisten. iya itu dia. Gitu ya. Jadi kita lihat kalau teman-teman nggak garis-garis manual sendiri ya di sini kan udah dikasih kan. Ini kan udah ada. Ini kan udah pas di resisten, support di sini, ngapain entry di sini. Jadi yang FOMO hari ini lihat bukanya naik, ditutupan di HK misalnya. Saya nggak cerita mau satu, saya ceritanya kita analisa sendiri pakai tools yang ada di BDK ya. Udah begini masa dibeli. Oke, mau beli, udah titip selot 2 lot. Kenapa? Untuk ingat lu punya Bukalapak. Itu aja. Ya. Nah, ini dia turun bakalan ke sini. Karena trennya begini, ya. Di teori kan bilang sebuah tren ini akan berlanjut terus, ya kan? Sampai ada bukti-bukti dia balik arah. Bukti-buktinya apa? Salah satu dia harus break dari trend line yang ada dan membentuk structure yang baru. Apa itu higher high higher low-nya yang mau gambar tadi itu. Ya, jelas ya teman-teman ya, satu Bukalapak aja nggak selesainya, tapi kita banyak belajar ya. Nah, ini contohnya nih ya, Bukalapak nih memang di sini ya kalau udah downtrend nggak langsung beli ya, nggak beli ya. Analisa dulu misalnya nih kan. Nah, ini uptrend tapi udah over dia tinggi. Nah, oke, Astra. Astra gimana risk and reward-nya ini dia kan? Ini risk-nya turun ke sini. Udah berapa persen? 2, 4, 6, 8. Reward-nya di mana? Di atas nggak kelihatan. Udah. Pertanyaan adalah teman-teman nggak cerita reward-nya dulu. Ini turunnya 8% ya. 2, 4, 6, 7. Break sini 8%. Teman-teman siap-siap nggak untuk terima resiko kalau cut loss-nya dia jebol ke sini, minusnya 8%. Kan seperti gitu ya. Nah, kalau di sini nggak kelihatan, kita tambah lagi pakai MHDW misalnya nih. Ya. Bebas ya, you mau analisa pakai apa. Intinya ketemukan support resistance-nya ya. Nah, ini kalau ini beda lagi di sini. Nah, kalau pakai ini artinya apa teman-teman beli di sini, jebol sini kan loss, jebol dari master candle ini. Ya, master candle ini akan boleh juga dijadikan resisten terdekat ya. Ya boleh-boleh aja. Nah, seperti gua bilang kalau saya nggak entry. Kalau teman-teman mau entry boleh entry dulu sebagian. Kalau jebol dia master candle ini udah cut loss berapa persen kita ukur dari sini. Ya. Nah, jadi angka risk and reward-nya itu apakah fix? Ya, tergantung you ketemukan resistennya di mana, support di mana. Ya. Nah, kita lihat ya di area sini ininya oke. Ini candle-nya kemarin naik 3%. Ini kalau turun lewat sini ya kalau mau masuk turun lewat sini siap-siap kan loss. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Ya, saya nggak mau. Saya akan cari yang lain lagi karena banyak pilihan ya. Nah, enaknya memang udah ikut dari bawah ini. Trade-nya dia naik ya. Kalau mau dibilang supportnya ya bisa juga kita kasih garis begini ya di sini. Nah, ya kan. Kalau mau entry di sini ataupun besok nunggu dia ke sini baru entry. Kalau kita nunggu dia ke sini ya risk and reward-nya kita beda. Kita entry-nya di sini. Risk-nya kita jebol di sini, kita baru kan loss misalnya nih. Ya, gitu. Nah, terus kita mau cari reward-nya dia di mana? Nggak kelihatan. Udah kita kasih ke frame gede. Nah, artinya ini resistennya. Beli di sini, turun di sini cut loss, sampai di sini. Udah risk and reward-nya bagus nggak? Ya nggak bagus, nggak cakep. Kenapa? Karena cut loss-nya di sini 5%. Ya. Oke. Terus resistennya di sini. Reward-nya 5%, 1:1. Udah skip. Makanya saya bilang kalau ikut di sini kan beda lagi cerita ya. Ikut di sini. Ya, nggak usah di sini aja lah. Nah, ya kan? Itu lagi beda lagi ceritanya ya. Jadi kira-kira
Untuk risk and reward, oke, ini dia. Nah, kita pakai tabel matrix nih. Setelah tabel matrix, kita akan ukur risk and reward ya. Ini ukur risk and reward itu caranya apa? Temukan support dan resistennya ya. Temukan support dan resisten. Resisten begini tulis ya, kalau nggak salah nggak apa ya. Nah, pakai cara apa? Resisten ya, pakai cara apa? Mau pakai kita punya buat support supply demand boleh, MHDW boleh, DML boleh, support resisten boleh, teman-teman mau pakai VBO boleh ya. Nah ini dia, setelah temukannya baru kita ukur jarak harga ya, jarak harga buy ya. Nah, dengan SR-nya minimal ya, minimal support resistance itu, jadi risk and reward-nya ya, risk banding reward reward ya, itu minimalnya ya, risk-nya 1, reward-nya itu risk-nya 1, reward-nya itu minimal harus 2, minimal ya, lebih besar dari 2, lebih besar dari 2 ya. Nah kalau risk and reward-nya 1 skip, kalau nggak lebih dari 2 juga skip, kalau pas-pas di 2 masih bisa lah ya, mikir-mikir ya gitu ya. Nah, jadi kita pakai tabel matrix, temukan saham, kita screening kan, dapat dong saham-sahamnya, kita cari di sini. Ini dia ya. Nah, kalau risk and reward-nya udah bagus nih kan, ukur risk and reward, baru kita buat trading plan-nya. Ya, trading plan-nya kita butuh apa? Entry dengan nyicil, misalnya nih, nyicil atau all in. All in artinya bukan semua, oke, bukan all in lah ya, sekali beli. Ya, sekali beli ya. Nah, biasanya sih lebih ya, lebih disarankan nyicil. Kenapa? Nyicil begitu dia break lagi baru kita average up ya. Oke. Nah, setelah saham ini kalau benar-benar kita tidak cut loss ya, ketika saham ini dia naik tidak cut loss, maka kita lakukan average up. Average up pakai apa? Bisa pakai pentil ya. Ini dia contoh ya. Nah, karena ketika saham misalnya nih, saham ini kalau saya bilang ini sekali beli saya itu bukan, misalnya satu saham saya mau beli 10 juta nih, sekali beli saya bukan langsung beli 10 juta. Satu saham saya porsi siap saham ini mau 20 juta, sekali beli saya bukan 20 juta. Tapi sekali beli saya itu adalah setengahnya. Kalau porsi itu memang 20, saya beli 10. Sisanya mana? Sisanya untuk average saham nanti kalau trade-nya memang benar-benar dia naik. Pakai apa? Ini dia, pakai pentil. Ya, ketika dia muncul pentil, bisa kita average up. Ya. Nah, ini sekali beli ini 50%. Ya. Sekali beli aja 50%, apalagi nyicil ya. Nah, ini average up pakai pentil. Ini kalau udah pentil maksimal 20% ya dari equity awal. Artinya apa equity awal? Kalau 50% ya anggap aja 20 juta, berarti 50% itu berapa juta? Masuk 5, oke. 20 juta masuk 10 juta. 10 juta kita mau 20%, 20% dari 10 juta, maksudnya berarti 2 juta aja maksimal kita buy. Artinya kita sisa 10 juta, kita bisa average up-nya sebanyak 5 kali. Ya, bahkan lebih. Kalau kita buy-nya average-nya enggak pas di 20%, bisa kurang kan. Nah, gitu. Jadi sisanya untuk average up aja. Average up itu jangan sekali hajar itu banyak. Kenapa? Ketika average up kita hajar angka besar, maka modal kita jadi tinggi. Saham itu kalau koreksi aja sedikit, belum nyentuh support, kita udah floating cuannya hilang. Ya, itu dia.
Oke, kita lihat. Udah ya, kita balik ke sini. Ini lu kan nggak ada resist di atas. Boleh nggak kalau pakai time frame weekly atau monthly untuk melihat Oke, nah ketika maksudnya gimana? Nggak ada resist di atas. Nah, ini lu udah pakai weekly ya? Ini udah weekly dia, Ci. Oke, tadi kan gini. Kita kan ini tadi saya belum garis ya. Ini saya tadi belum garis. Lihat begini kan nggak ketemu resistnya nih, Ci. Iya, sorry, aku tadi ketutupan itu lu. Apa tuh Nah, namanya? ini dia. Udah kasih ke weekly. Nah, udah kasih ke weekly. Ini dia swing high-nya sebelumnya kan di sini. Makanya di sinilah resistennya kira-kira ya begitulah. Iya, Nah, oke. Thank you. oke, thanks ya Cijani. Ya. Nah, ini kalau kita lihat frame besar, ya memang ini apa? Dia memang sih istilahnya sih dia higher high, higher low. Ya dia bisa bentuk higher high berikutnya. Cuma higher high berikutnya kan ada resistennya di sini. Ya, ukur sini ke sini dengan jempol ke sini kan sama. Artinya risk and reward dia nggak cakep ya teman-teman ya. Nggak seperti gini ya. Oke. Nah, itu matrix ya, matrix kita nggak pakai yang lain lagi. Ini kan salah satu caranya pakai matrix nih. Berarti ada cara kedua dong ya, ada cara lain lagi. Kita bisa pakai apa lagi nih? Kita bisa pakai cacing misalnya nih kan, cacing ya, cacingmologinya ya. Nah, tadi kita screening masuk pakai cara ini, terus kita kalau pakai cacing ini yang beda, ini sama ya, apa yang kita lakukan di sini itu sama. Nah, cuma kita tampil cari saham untuk dianalisa itu yang beda. Ya, cacing kita bisa pakai ini, pakai tabel cacingan yang ada, ya, tabel cacing. Ini dia tabel cacing ini, tabel cacing ya. Oke, kita cacingmology 17. Oke, ini sama. Ya. Nah, kita tinggal tampilkan cacingnya, udah kita rapiin datanya. Ya, next. Oke, nah udah sama seperti tadi. Ini kita kasih filter ya, kita kasih filter. Nah, cacing ini kita udah mengerti dong ya, cacing ini cara bacanya gimana ya. Jadi di sini kita maunya sih cari saham-saham yang menguat ya, minimalnya dia bullish ya. Ini dia. Jadi saham-saham yang melemah ataupun bearish ya, itu kita nggak pakai. Kita lihat nih, Excel ini dia menguat ya, menguat. Nah, menguat itu maksudnya apa? Ini dia ya. Saya kasih tampilkan, salah lagi. Bot CC pakai CCP saja ya. Excel. CCP Excel. Oke. Saya tampilkan satu Excel biar kita ngerti ya, kolerasikan ke sana. Excel di sini. Oke. Nah, arti menguat adalah kepala cacing dia ke kanan atas ya. Ini dia menguat. Nah, jadi dari sini kita udah bisa lihat loh, cacing ya, dia menguat di mana? Di chaser. Ini dia ya, di sini. Dia udah di sini ya. Untuk lebih jelas lagi, cacing seekor aja. Ini biar kelihatan lagi cacingnya ya. Ini dia. Dia menguat, dia di sini. Nah, jadi informasi-informasi ini bisa dapat di sini ya. Ini dia. Nah, sampai dia titik koordinat itu kalau benar-benar diukur ya, itu bisa dapat ya. Nah, barnya udah berapa bar menguat di sini ya, kelihatan ya, tinggal dilihat. Oke, udah. Nah, jadi dari sini kita mau pakai cacing, cari ya yang menguat, yang melemah kita nggak mau, bearish kita nggak mau, menguat dengan bullish. Oke, bullish maksudnya apa? Kita kasih lihat BABP misalnya ya, bullish divergent. CCPLS BABP. Ini dia. BABP bullish
cacing yang bullish divergent itu adalah cacing yang kepalanya mengarah ke kiri atas. Tadi menguat dia ke kanan atas, kalau dia bullish divergent dia kiri atas. Kenapa saya pilih dua ini? Saya nggak mau yang melemah, udah turun ke bawah ya. Yang udah turun ke bawah itu nggak mau. Jadi mau yang naik ke atas. Nah, karena dibilang cacing ini memang dia punya karakternya adalah dia memutar arah jam ya, dia muternya begini dong. Nah, ketika sebuah saham yang kepalanya udah mulai ke sini seperti ini ya, bullish divergent, maka next berikutnya berpotensi dia ke sini, berpotensi dia menguat. Oke, artinya apa? Artinya kalau kita cari cacing yang masih di sini, oke, dia punya potensi ke sini, kita akan dapat saham ya yang belum dia naik terlalu jauh, kita bisa entry dulu. Tapi jangan langsung entry, kita analisa lagi ke chart-nya ya. Nah, konsepnya begitu. Udah kita lihat ya. Dari sini saya rapiin dong. Saham-saham yang menguat bullish divergent ya. Udah kasih filter, kasih short. Nah, ini yang bullish divergent. Ya, yang sahamnya kepalanya masih di kiri atas. Ya, ini yang udah menguat. Nah, di sini kita udah bisa analisa. Jadi kita maunya sih bullish divergent yang mode begini, ya. Nah, contoh kita analisa tadi BABP udah kita lihat, cek DNL BABP. Jadi di sini kita udah bisa lihat risk and reward-nya, support resistance-nya di mana, smart money-nya oke enggak, ya. DNL BABP 7 Nah, oke, risk and reward-nya BABP gimana? Kita ngukur dong. BABP ini kalau dia turun kan ke sini, supportnya di sini, ataupun di sini lah dia supportnya ini udah berapa persen, terus naiknya di sini. Artinya apa ya? Artinya ini kan 50-50 ya. Nah, 50-50 nggak begitu menarik dong kalau kita lihat ya. Oke, cara siasatinya gimana kalau kita mau entry? Jangan 50%, entry aja 10%, titip sandal, 5% titip sandal. Itu ya. Dan ini juga belum begitu kelihatan ya. Nah, ininya juga belum begitu kelihatan. Kalau sahamnya yang bentuknya begini, sideways, terus ini naik banyak biru-biru di sini. Nah, itu lebih menarik lagi ya. Kira-kira gitu. Oke, ini dapat BAPP nih. Ya, teman-teman juga bisa pakai Jago BAPP. Lihat status di Jago gimana. Nah, status di pentil di mana? Ini kan belum lagi buy kan. Nah, di pentil gimana? Boleh juga ya. Nah, kalau di pentil dia udah buy dari sini. Ini dia ya. Nah, ini dia kalau pentil udah bayar sini. Seperti dua bilang, pentil udah oke ya. Jadi mau entry gimana? Udah nggak usah beli 50%, 10%, 20% udah. Kalau dia jebol atau pentilnya merah, udah jual gitu ya. Jadi begini, begitu kita dia nih, oh ini oke nih pentil, oke tapi saya mau beli ini kan. Oke, kita buat trading plan. Kenapa? Kita jual nih, wah ini bentuk higher high, ini kan bentuk higher low nih. Artinya ini kalau dia naik, potensi dia benar-benar dia naik ya, walaupun di sini ada kocokannya ini kan dia bisa jauh nih naik tinggi nih kan. Nah, ya oke. Kalau kita udah mikirnya sampai ke sini, udah kita takut ketinggalan barang, masuk aja 10%, 20% dulu. Di sini masuk dulu sedikit ya. Nanti kalau dia naik, baru kita perlahan-lahan kita nyicil. Tapi kalau dia jebol ini merah, udah cut loss-nya juga nggak banyak ya. Karena kita cuma increase 10-20% dari pokok. Itu satu. Kedua, saham ini nggak boleh kita samakan. Nggak boleh kita samakan dengan kita entry di saham blue chip. Misalnya nih, saya kan bilang, wah ini mungkin saya entry-nya 10 juta. Ya kan, saya udah punya angka, misalnya saya entry di saham-saham Surigi paling 10 sampai 20 juta. Terus kalau saya entry di saham BBCA, BMRI saya bisa 50 sampai 70 juta. Misalnya ya. Nah, jadi jangan ini kita entry BBCA 70 juta, di sini porsi persahamnya juga 70 juta, enggak gitu. Ini paling 10. Kalau 10 udah entry 1 juta, 2 juta dulu, lihat dia gimana. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi ya, cacing. Ini. Nah, dari sini kan kita udah bisa lihat nih. Cacing apa yang bullish divergent dan akselerasi misalnya nih. Nah, ini.
Ini SRTG. Nah, oke, kita tinggal di sini. Banyak lah ini bisa kita analisa. Oke, kita misalnya SRTG misalnya nih ya. Udah kita tinggal cek DML-nya. Salah. Intinya bagus nggak? Kalau di sini. Nah, ini rewardnya nggak cakep juga. Di sini ke sini udah dia juga sideways skip misalnya nih ya. Cari lagi yang mau mana lagi, ataupun kita bisa analisa menguat dulu, menguat dan akselerasi. Nah, udah berapa ini satu aja baru mulai udah Bika misalnya nih ya. Tinggal kita di sini DML Bika. Nah, ini kan pasti. Nah, ini yang saya suka, saham begitu buka dia pas di support di sini kan. Nah, ini yang dibilang risk in reward-nya kecil. Ya, kenapa? Lu buy di sini, ya jebol ke sini, jebol trend line kuning udah jual. Ya, berapa persen? 1% lebih 2%. Terus kalau dia naik, dia bisa sampai mana? Bisa sampai sini. 2, 4, 6, 8%. Ya, berarti risk reward-nya kan bagus. Ini bisa dibuat trading plan. Terus apakah sebatas gitu? Biasanya cek lagi di pencil sudah gimana ya jika misalnya ya kita kombinasikan ya. Nah, ya kan baru first buy ya. Terus dukung lagi misalnya di BBK nih. Dia masuk BBK belum? Kita bisa pakai BBK Mika, maka dia akan muncul ini. Yang saya cerita di matrix tadi dia muncul ya. Oh, udah CLBK 1. Oh, CLBK 1 oke. Cacing oke. Pentil oke. Ya, cacing oke kan ini cacing 1 Mika. Karena kita udah lihat dari tabel ya. Nah, ini kan dia balik ya, menguat dia ya. udah 1, 2, 3 dukung, udah buat trading plan gitu ya. Nah, nggak bisa ya kita cek semuanya ya. Sampai di sini dulu ya. Berarti cacing mologi ini minimal kita cari yang menguat atau bullish divergent ya. Divergent gini tulis nggak apa lah ya. Nah, ini matrix ini cacing. Jadi sampai di sini dulu. Ada yang mau nanya enggak? Ya. Saya lihat kolom chatnya. Kalau kayak Esa gimana lihat? Oke, ditanya nih Mei. Esa, kita lihat di EDR. Nah, Esa ini sahamnya lagi uptrend ya, uptrend ya. Pertama kita udah buka, kita kenali trennya uptrend. Oke, dia punya risknya di mana jebol ini ya. Kalau kita dari sini dia jebol ini, kita hitung jebol ini, sedangkan rewardnya di sini masih ada. Oke, ini saham ini kalau saya ya belum punya barang, saya akan nunggu di sini. Kalau nggak dapat udah nggak apa, nunggu di sini, tunggu dia throwback ya, throwback di area sini. Buy-nya di sini aja. Kenapa? Karena buy-nya di sini kalau dia jebol ke sini, artinya risk kita kecil. Ya, rewardnya tinggal kita giring ke atas. Kenapa? Karena dia masih uptrend kok. Ini ya. Nah, gitu. Terus kita bisa juga lihat di pencil ini hijau-hijau lah ini ya. Bisa. Benar ya di sini, Bu. Oh, nggak muncul ya. Nah, ya kan, lagi uptrend banget dia. Tinggal aja nunggu dia throwback. Kalau nggak throwback, udah cari yang lain. Nah, di sini pakai price action, ya kita pakai price action, kita kelihatan juga kok di sini areanya. Ya, nggak jauh beda ya, kita pakai DML ya, saya tadi kasih DML kan. Nah, nunggu aja di area sini. Area-area sini, kalau dia throwback ke sini, ya biasanya saya pakai apa? Ya udah, pakai ini. Kalau mau, ya, bisa. Nah, ini masih weekly, pantasan kayaknya beda. Ini dia, ya. Ini saya pasang di sini, kira-kira di sinilah ya. Di sini, ya. Nah, atau saya pasang di sini. Di sini. Nah, sini tertinggi. Sinilah. Ini udah ini
Jangan, di sini aja. Nah, kalau dia throwback ke sini, dia bunyi, baru saya buat trading plane-nya. Udah, ini dia alarmnya ya. Nanti dia muncul di sini alarmnya ya. Ini udah banyak yang kena ya. GSP apa ini semua udah kena ya. Kita pasang di sini, kita nunggu dia throwback. Itu ya. Throwback ke sini, baru kita buat trading plane. Ini support pertama, ini average down-nya di sini. Ya di area sini ya. Ini saya kasih peta, kira-kira begini petanya ya. Ini dia petanya nih. Area kalau dia ke sini, ya dia ke area sini. Ini tanda jadi dulu nih. Ini bisa average down nih. Kalau dia break dari sini, udahlah keluar ya. Kalau dia break di area sini, gitu. Ya. Kalau belum punya barang, besok jangan kejar. Dia mau terbang, biarin terbang. Kita cari yang lain. Beda risk and reward-nya dengan mereka yang entry-nya di area sini. Ya. Ini area supply demand-nya di sini juga ya. Untuk ESA. Oke. Teknologi cari yang menguat dan bullish divergent ya. Terus kita juga boleh yang lebih simple lagi, kita pakai pentil list saja. Ya, pentil list. Ya. Pentil list kan kita tinggal cari yang first buy. Ya. Pentil list kita tinggal cari yang first buy. DML. Pentil ini ya. Ini. Kita cari karena first buy itu ya pentil itu kalau dia udah first buy secara trend ya, secara trend technical ya, murni TA itu udah terjadi pembalikan arah ya. Nah, yang kita butuh adalah kombinasikan dengan smart money-nya. Udah di sini nih kan first buy ya. Yang lain-lain kita nggak mau. Yang kosong ini kita nggak mau ya. Kita maunya first buy yang blank nggak mau, yang sell nggak mau, yang udah banyak-banyak juga nggak mau. Ya, E2 masih oke lah, E3 masih oke. Udah kita tampilan ini aja, tinggal diurutkan. Ya, ini first buy. Nah, kita analisa dari sini. Dari yang first buy, wah ini nggak mungkin dibeli. Ini JII. Yang first buy semua di sini ya. Oke, kita bisa analisa dari first aid, misalnya Asri Teens, misalnya nih Teens contoh yang saya kenal Asri Wang nggak pernah trading ya. Teens hari ini kayaknya naik banyak ya, dari sini kita cari ya kan. Ini dia salah satu screeningnya. Kita cek DML Teens masih layak kita beli nggak? Ya kalau mau beli di mana risk in reward-nya, di mana entry-nya ya kan. Ini dia ya. Nah, Teens ini sih bagus ya, cuman kalau entry ini risk in reward-nya ini kalau mau beli saya juga nggak mau, kenapa Teens ini suka kemarin hari ini naik tinggi, besok tunggu aja di sini ya di satu. Oke, tunggu aja ini bisa jadi kita juga tunggu aja di trend lainnya 16 sekian ya, beli aja di 16 sekian di trend line. Kalau jebol trend line udah jual juga boleh ya. Nah, kira-kira begitu ya, bukan hanya garis-garis saja, juga bisa pakai ini dia ya, bukan trend line, sorry, gift line ya, moving average-nya juga boleh dipakai ya. Misalnya nih, tunggu aja di moving average ataupun di garis ini ya, first buy-nya. Kalau dia turun lagi kena trend line sini, average down-nya buat trading plane-nya jangan hajar semua ya. Kalau dia jebol dari ini, trend ini baru kita cut loss. Kira-kira begitu ya. Nah, ini pins ya. Ya, kira-kira di situlah. Kalau dia nggak turun gimana? Ya udah nggak usah beli. Nggak beli nggak apa, kok masih kesempatan untuk saham masih banyak ya. Nah, contoh lagi nih, kita lihat dari pentil ya. First N-nya apa lagi yang cakep ini? Oh, enggak, ya ini enggak trading. Ini S1, S2. Oke, first buy ini kita hapuskan karena dia nggak ada saham. Ya, S10 nggak mau. Kalau S10 pantasannya, kita tinggal analisa. MTEK misalnya nih E2 ya, contoh. Kita lihat dia E2 dia seperti ini dong. Pentil kedua ya, kita lihat di DM-nya MTEK gimana bentuknya. Nah, ini kan first buy E1 E2 di sini ya. Ini banyak buangan di sini.
Nah, ini dia ya. Ini kita carikan support resistennya. Ya, ini supportnya. Kok nggak sejalan sama panel yang kedua itu ya dia? Hah? Ini MTEK Kenapa? panel yang kedua. Yang kedua, yang mana? Ini. Tadi panel itu chart DML, ini kan chart pentil. Coba chart DML. Ya, Ya panel yang kedua, panel. ini. Ya itu. Nah, buangan kan? Oh, Ini dari kemarin mana perhatikan ya, Ci, apakah ini valid apa enggak ya? Kan ada kalanya memang error ya, enggak semua ya. kebalikannya tower nih. Ini kemarin udah perhatikan nih ya. Ini kemarin udah perhatikan kok buangannya kuat tapi dia masih di sini kan. Nah, kembali lagi kita kan TA first dulu nih, TA dulu nih. Ya. Kita TA dulu. Yang penting kita di sini kita tahu dong. Support pertama di sini. Berarti kita harganya kan nggak jauh-jauh dari support nih. Support kedua di EMA 200. Salah, ini kegeser. Support kedua di EMA 200. Jebol EMA 200 kabur, kan begitu. Sedangkan resistennya kan di sini. Oke, kalau dihitung semata-mata begini kan nggak menarik ini kan. Nah, nggak menarik. Karena di atas resisten, kalau saya petakinnya begini ya. Ini area sideways. Nah, boleh kalau mau boleh memang nyicil-nyicil di area sini. Nggak bisa banyak karena ini kapan dia mau jebol ke atas, kapan dia mau jebol ke bawah nggak tahu dia. Atau teman-teman merasa ini wah nggak nyaman nih begini, udah skip aja. Kalau besok dia memang terbang tinggi nggak masalah, kita nggak dapat cuan daripada kita kena cut loss kan begitu ya. Ini dia karena ini ya. Ini kalau kita lihat di sini sebenarnya ini udah tidak bagaimana ya. Korelasi nggak? Ini harusnya korelasi dia naik loh sebenarnya. Begitu dia smart money masuk, dia naik. Ya kan? Ini dia turun, dia turun. Ini naik, ini malah turun. Nah, ini bisa juga. Ini kan kita cuma analisa apa namanya risk and reward-nya ya. Nah, kalau begini biasanya lihat udah begini nggak nyaman ya skip aja. Pentilnya entek ya. Nah, oke, kira-kira begini kita tinggal cari lagi nih yang mana lagi nih ya yang kena-kena kita analisa. Baru kita ukur pakai cara ini tadi. Ya. Pakai cara begini. Ya, berarti simply kita bisa pakai table matrix ya untuk screening dulu ya. Bisa pakai cacing, bisa pakai pentil. Nah, kira-kira begini. Tower masih sideways kan? Tower. Oke, kita lihat ya. Pentil tower. Masih sideways enggak dia? Muncul. Masih sideways akut. Enak ya kalau kita lihat, wah ini kan masih sideways ini, ya kan? Nah ini dia area sideways-nya besar banget dari sini ya. Kalau saya turunkan sedikit, ya memang kira-kira di sini. Ini sideways kecilnya. Ini dia sideways di atas. Oke lah, nggak usah inilah. Kasih di sini. Nah, ini sideways. Ya, oke, sideways-nya gimana? Mau trading di saham sideways boleh ukur dulu, beli support, jual di resisten berapa persen, 2, 4%. Enak nggak? Kalau nggak enak ya udah skip gitu ya. Kalau nggak gimana? Ya nunggu dia break. Nah, nunggu dia break minimal dia break dari sini dulu ya. Ini dia di area sini ya. Caranya gimana? Caranya adalah tower. Wah, ini dia kan. Kasih petakin dulu. Di sini area sideways-nya ya. Nah, di sini kasih pasang. Di sini minimalnya dia break dari sini, ini dia ya. Kasih alarm horizontal kalau dia kena di sini baru dilihat ya. Atau juga boleh nunggu di sini. Mana ini? Nunggu di sini. Kalau dia sentuh bawah dia juga alarm. Untuk apa? Kalau sentuh bawah ya bisa lah iseng-iseng nggak ada kerjaan buat trading beli di sini, jual di area sini. Ya, dapat 4%. Terus kalau dia jebol gimana? Jebol cut loss 1,5%, 2% misalnya. Ya, nah ini ya kalau dia jebol gimana ya? Cut loss dong di bawah sini. Minus beberapa persen lah ya kalau dia sampai ke bawah minus 2%.
Ya, artinya apa? Kita rugi 2%, tapi kita bisa cuan 4%. Dan kita lihat selama ini dia masih di sini aja. Makanya kenapa kalau dia jebol sini kita jual ya. Nah, udah beli di sini, jual di sini. Di sini udah jauh banget ya, 1% aja, 1% lebih aja udah boleh jual. Ya, kalau dia jebol, kenapa? Karena kalau dia jebol dia bentuk low baru, ya, low baru, swing low-nya di sini, ya, swing low-nya ada di sini. Angka berapa ini? Angka 1000, ya, angka psikologisnya ya. Ketika dia jebol angka psikologisnya, orang mikir dia jebol resisten ya, pada mau jual. Nah, kita ikut juga beli di sini, turun di bawah 1000 jual. Tapi kalau dia naik, ya potensinya cuannya di arah sini. Nah, gitu untuk trading dia ya. Trading iseng bisa cuan beberapa persen, tapi sahabat tunggu dulu dia turun di sini. Udah dikasih alarm dulu di sini. Jangan di sini aja alarmnya. Ini perhatikan saya tarik ya. Saya tarik dia punya jam alarm yang merah itu dia ikut ya. Tuh. Nah, udah di sini dia bunyi. Udah 1005 dia bunyi. Nah, gitu ya. LSIP besok boleh beli ya? Boleh, karena dia nggak sustain ya. Yang nggak bisa beli kan sustain. Nah, LSIP saya akan nunggu dia throwback di sini. Kalau dia kasih 14, pasang alarm. Kalau nggak throwback gimana? Udah, biarin. Nah, tunggu dia di sini. Boleh jadi, kita lihat ya. Nah, ini kalau dia turun dari sini ke sini berapa persen nih? Ini berapa persen nih? Dia minus 2,7%. Wajar nggak LSIP dia minus 2,7%? Bisa-bisa jadi. Udah, kalau saya mau beli, saya antri buy aja pasang malam ini di angka 14. Ya, 1400 nih, 1400. Nah, kalau saya mau beli ini kenapa? Karena dia trennya memang dia udah kebentuk minornya. Minornya ini dia udah naik ya, dia bentuk higher high, higher low di minornya. Ya, mana ini? Ini dia ya. Dia udah bentuk begini. Salah salah kasih toolsnya, pakai tools ini ya, ini part. Wah, ini dia ya. Kemarin sini dia udah bentuk morning star ya, dia bentuk higher high, di sini bentuk higher low, dia bentuk higher high ya, wajarnya dia ke sini dong ya kan. Nah, bayinya nggak HK aku kalau besok hari ini nggak sempat beli. Ini dia. Oke, ini kan 144, udah pasanglah 1 2 tik di atas ini, 1410, pasang bayar di sini malam ini. Ya kan, beli aja 20% ataupun beli aja sekian persen, buat aja trading plan-nya. Terus sisa lagi beli aja 25%, kalau dia turun ke sini tambah lagi di sini. Ya kan, kalau dia jebol low, jebol swing low-nya ya kan loss. Ya, untuk LC ini 14, besok antri lah di sini. Harga berapa tadi sini? Ini high-nya berapa ini? High-nya 1410. Ya boleh antri 1410 misalnya nih kan. Nah, nggak dapat nggak masalah lah ya. Ini kita lihat frame besarnya gimana nih. LC kemarin dia nggak naik ya, malah dia turun lagi ya. Waktu weekly-nya dulu LC-nya. Ya, ini memang area support resistennya di sini ya. Kelihatannya. Nah, dari sini malahan ya. Dari sini. Nah, ini resisten kuat nih LCB ini ya. Oke, balik ke sini. Balik ke daily. Ya, ini dia resistennya kalau beli di sini, risk in reward-nya udah nggak cakep. Sampai sini 6%, sedangkan kalau-nya berapa persen? Ini juga 6%, kan. Jadi jangan beli di sini. Ya, belinya di sini kalau dapat. Ya. Nah, kalau ketika kita dapat beli di sini, maka risk in reward-nya kita udah beda. Ya. No, hapus. Beli di sini. Nah, naiknya bisa sekian persen. 9. Kalau berapa persen? Di sini misalnya dia turun dari master candle ini udah jual. Yang 4% berarti 1:2 tuh. Ya masih wajar. Ya, gitu. Nah, kalau kita beli di sini misalnya nih kan, kita beli tapi kan cuma 20%, 30%. Kalau dia turun lagi ke sini kita average down, ya. Turun ke area sini kita average down, maka modal kita bukan di sini, modal kita di area sini. Risk and reward-nya beda lagi, akan lebih kecil risk-nya ketimbang reward-nya ya.
Nah, jadi bisa dibikin aja ini 50% ya, 50% dibagi. Dibagi jadi 3 bagian, 1 bagian, 2 bagian, bagian ketiga di sini ya. Bukan 100%-nya, 50% di bagian ketiga di area sininya ya. Jadi ini nyicil, average down ya, maka kita punya harga modal akan jadi di sini. Di sini modalnya nanti ya. Nah, kalau di sini dia turun, kita hitung modalnya kalau di area sini jadinya kalau kita loss-nya berapa persen. Nah, loss-nya jadi kecil ya. Jebol sini ya paling loss 3-4%. Nah ya, jebol swing low-nya ya. Gitu. Itu salah satu cara untuk beli ya. Karena saham ini dengan catatan saham ini memang kelihatannya trennya kan lagi mau naik ya. Ini ya. Ini dia kan di sini. Sampai di sini supportnya. Ini kalau dilihat di sini memang bentuknya kan begini ya. Tadinya dia downtrend, dia udah balik ini, ya kan? Mencoba balik, ya. Jadi psikologis marketnya gini, dia turun, dia naik, nggak bisa terus dia turun dalam, dia coba naik lagi, kena lagi kan di sini. Karena kenapa? Karena di sini memang area ya area resisten, area orang mau jual, area supply-nya ya. Sebuah area di mana lebih banyak yang mau jual daripada mau beli di sini. Kelihatan ya. Ini di area-area ini nggak tembus-tembus ya dari kapan nih? Dari tahun 2000-an, 2017 ya. Kena di sini terus kan. Nah, udah tradingin aja di sini kita siasati. Kalau dia jebol di sini, baru kita bisa kencang ini naik. Kemarin dia kira maunya kan di sini udah saya ukur kalau dia jebol, tapi dia nggak jebol, dia turun lagi. Bentuklah dia rounding. Nah, ini ada roundingnya ya teman-teman. Ya roundingnya, ya orang mau bilang ini cup and handle terserah ya. Nah intinya dia harus break ini dulu baru kencang. Kalau enggak kita main di frame kecil, di sininya. Oh, Ya. berarti 15.500, 15.05 kuat banget itu. Ini kuat dia Cijani ya. Dia tarik ke sini. Ya kan? Nah, Iya tuh. iya. Ini kalau dia bisa jebol kencang nih. Ya. Kalau dia bisa jebol, dia biasanya kan logiknya dia nah ini. Terus dia throwback. Kalau throwback dia nggak tembus, dia akan kencang naik lagi. Dan secara awannya di sini, ya ini memang awannya udah bentuk warna hijau ya. Cuman dia masih tipis ya. Masih tipis, kita buy price action memang harus beginilah cara belinya. LC, kuat mana nih satu nih? Ya. Oke, dia kuat. Kita ada smart money-nya nggak kita lihat? Ada smart money dukung nggak? Mana tadi LC bilang ya? DML, kira-kira smart money-nya dukung nggak ya? Selain smart money ya LCB ini dia apa? Sawi dia. Sawi. Nah, smart money kan udah mulai ada nih kan. Dari sini dia sebenarnya ya. Smart money-nya dari sini dia masuk ya. Di sini memang ada buangan sedikit. Di sini memang ada buang ya, ini dia ya kelihatan ya. Di area sini. Nah, tapi ini mulai masuk lagi. Moga-moga lah kalau kita nyicil beli, terus ternyata ini memang serius ya, serius. Nah, ini kan kuat nih di sini dia Cijani. Ya, dia aja tarikan buat kita aja untuk trend line untuk apa resisten monthly-nya berapa garis ya. Tumpuk-tumpuk. Ini dia satu. Ya ini lebih kurang lah yang tarikan gua tadi yang berapa 150 sekian ya, 15 sekian ya. Yang magenta itu tuh. Ya, Enggak dong. Ya. Ya, oke, kita balik di sini. Kita mau nyicil, kalau saya ke di sini ya, teman-teman bisa di sini. Ya, kalau dia throwback ya nyicil lah. Kalau takut nggak dapat, ya udah titip sandal aja di sini, ya kan. Sisanya dimain di area sini. Kalau dia turun ke sini, intinya nggak usah takut kalau memang dia jebol ke sini, dia kencang tuh ya. Itu targetnya kemarin kan udah saya kasih hitung dia sampai ke atas kalau dia jebol, tapi dia nggak jebol nih kan, bisa ke sini ke area sini. Kalau dia jebol, ini dia. Ya.
Kenapa? Karena saya ukur pakai ini. Ini dia bentuk rounding, dia enggak, kalau dia jebol minimal setinggi ini. Ini kan panjangnya ini dia di sini kalau dia jebol kan. Di area sini lebih kurang lah. Di sini dia. Ya. Oke, L-ship. Besok beli L-ship ah, nggak tahu awak antri ya. 1.400 kan lu taruh. Biasanya saya nggak beli besok, saya antri malam tuh kalau mau. Pas antri, besok dapat nggak dapat biarin ya. Nah, Lu udah panggil DML Tower dong. di email tower ya. Ini dia. Lu lihat panel keduanya. Nah, ini berarti ini udah lumayan lama dia akumulasi loh ya, Ci ya. Ya, ini salah satu contoh yang harusnya TA first ya. Jangan lihat panel kedua atau panel ketiga dulu gitu loh. Karena karena kalau TA first kan lu lihat itu memang sideway gitu loh. Ngapain nunggu yang kayak beginian kecuali lu mau nyelam barengan. Benar nggak? Ya. Ini istilahnya gitu. Ya. Tapi ini kalau dia begitu break dia kencang loh. Kenapa? Karena bandar uangnya udah di sini. Dua bandar udah di sini kan. Nah, wah, Adi udah bersabda nih. iya, ini Mencurigakan nggak ini menurut? kalau dia break minimal ke sini lah. Ini minimalnya ya, tembus ini lanjut lagi di area sini kan. Nah, oke. Ini yang sideway akumulasi, tapi kita harus kuat. Kalau ikut nyelam harus kuat. Kalau nggak kuat ikut nyelam, udahlah kasih alarm di area sini, ya kan? Takut lupa ya titip sandal aja di dalam. Ya, ini dari sini. Sendalnya pun sendal lu ya yang gue titipin. Sendal tetangga. Wah, nggak kuat loh, Ci. Jadi saya lihat sandal saya di dalam, lama-lama nanti gua ambil sandalnya keluar titip ke tempat lain. Ya karena sideway-nya itu lama banget tuh, lu lihat 2 bulan kayaknya. Dari Januari. Gila, 3 bulan. Nah, 1, 2. Siapa yang tahan di situ? Mending gua cari di support, dapat 4% gua jual, Cijani. Kalau mau. Sandal saya udah dari Januari diangkat itu Pak Marcos. Dari Januari, oi, sandalnya, oi. Ya, oke. Kan lu masukin Antam sama Marcos. Kompor. Oke, nah ini kan oke, kita bikin kesimpulan nih ya malam ini kita bikin satu kesimpulan screening itu kan pakai tabel matrix ya kan, cari apa kita udah tahu dong, cacingmologi cari apa udah tahu, pentil cari apa kan udah tahu nih kan, first buy lah minimalnya kan. Nah, untuk penutupan sesi kita malam ini saya kasih satu tabel bagi member-member lama udah tahu ya, tabel ini kita akan cari di mana saham yang di matriks dia bagus, yang CLBK 2 tadi ya. Terus di cacingmologi kita maunya dia menguat juga ataupun minimal bullish. Dan di pentil juga ada. Nah, gimana caranya kita combine-kan 3 ini menjadi satu ya. Kita pakai ini dia. Ting ting. Ini tabel ya. Tabel ini BBK, itu adalah matriks, cacingmologi, pentil. Jadi 3 screening ini saya gabung jadi satu di tabel. Jadi kita bisa filter dengan senang, dengan gampang, sesuka hati. Ini nggak pakai ya, nggak usah pakai dulu. Ini aja 3. Caranya gimana? Kita clear dulu, bersihin dulu semua di sini. Kita panggilkan matriks. Ya, matriksnya ini. Ini yang tadi udah saya download dari Telegram ya, dia masuk di sini ya, Telegram desktop ya. Nah, masukin matriksnya, dia masuk di matriks nih, ya kan? Masukin cacingnya, ambil cacingmologinya, ini cacingnya nih, ya. Masukin pentilnya, ini pentilnya nih, ya. Udah, kita tinggal filter pakai tombol filter ini. Ya, nah ini dia. Tadinya kan kita mau saham itu minimalnya ada CLBK ya. Ada CLBK 1. Ini CLBK 1 ya. Ini dia. Jadi kalau saham itu tidak ada CLBK, kita nggak mau. Ya. Nah, dia jadinya segini.
Ya, jadi saham yang CLBK1 ada, nah dia just gini. Jadi kita tinggal lihat kalau di CLBK ada nih, ya kan. Terus di sini juga menguat. Ini kebetulan screen-nya begini ya. Ada kalanya screen-nya dia masih banyak ya. Jadi kita bisa cari yang dia CLBK oke, ya. Nah, terus kita juga cari yang menguat. Ada kalanya dia CLBK oke, tapi sini melemah. Nangkap ya. Nah, kita CLBK oke, ini juga menguat. Nah, contohnya Asri ini, Asri Property ya. Asri. Teman-teman mau pakai satu-satu ya boleh, mau digabungkan lagi. Kalau satu-satu terlalu banyak, maka kita gabungkan ini juga oke, ini juga oke, ini juga oke. Nah, ini ketemu dong satu Asri misalnya. Kita lihat Asri itu sebenarnya seperti apa. Ya, dipentil dia baru S1. Enggak banyak ya, enggak sampai E20 ya. Ya kan? Terus dia di chaser, dia menguat. Ya, ini semua masih oke nih, masih oke. Udah kita lihat aja di sini Asri. Wah, nggak pernah trading Asri, tapi kita lihat juga ya. DML Asri. Nah, bentuknya begini. Ternyata smart money hari ini kuat ya. Udah, ini tinggal dicatat aja kalau dia break dari sini, ini ya. Ini ya. Dia break sini, ada berapa nih? Break EMA 200 ya. Kita lihat di sini. Dia ada MA 200, ya, dia ada garis kuning, ya, itu weekly, dia ada trendline monthly, udah. Kalau begitu dia di atas, kita mulai tradingin, ya. Atau teman-teman mau beli di sini, ya, tapi nyicil, kalau dia jebol sini, ya, juga boleh begini caranya, ya, karena ini lihat dari smart money-nya masih ada juga, ya, ini masih oke. Ini masih oke, ini TA-nya juga oke, ya. Selama dia masih di atas ini, trennya masih oke karena dia bentuk higher low. Karena dia sekarang di sini dekat-dekat resisten, kita nggak beli ataupun beli sedikit, sisanya nunggu di sini, terus nunggu di sini. Ya, satu kali beli, dua kali beli, tiga kali beli, maka average kita di sini. Average kita kalau di sini dia jebol ke sini, kita kalau loss kita nggak banyak-banyak persen. Di sini jual dulu, tunggu lagi di sini, gitu ya. Terus kalau beli di sini dia break gimana ya, kita tinggal average up, nangkep ya. Nah, kalau dia break di sini dia akan bentuk higher high baru lagi ya. Ini masih sideways tapi menyempit ya. Di sini sama, sini makin makin tinggi ya, bentuk higher low-nya ya, gitu. Nah, udahlah, selesai lah. Swallow bekas. Sandal Hermes. Hermesnya ada Hermes, ada sandal, saya nggak tahu juga ya. Nah, oke. Jadi untuk tabel ini nanti teman-teman pakai aja tabel ini, nanti dikirim ya. Ada yang udah punya ya tabel mana tadi, tabel ini dia ya. Ini bisa dikombinkan ya. Dikombinkan kenapa? Karena ini ketika masuk di sini nih cacing. Ya. Tabel cacing yang saya show tadi dia bentuknya begini. Tabel pentil dia ada masuk di sini, matrixnya masuk di sini ya. Tiga-tiga ini digabungkan di sini. Oke, kita lihat lah asli. Ada pentil sampai 2 sampai di mana nih asli ya? Berapa persen ya? Nah, ini ya. Saya bilang dia bentuk apa? Higher low baru kan. Dia harus begini. Ini high-nya di mana? 168, ini 167. Berarti area 168 167 ini area pentingnya Asri ya. Asri harus break ke sini dulu. Dia baru bisa naik kencang. Kalau enggak dia turun lagi. Selama enggak di bawah ini oke. Ya ini dia, selama enggak jebol ini oke. Ya di sini tempat area buy-nya. Ini dia area buy-nya. Ini area buy-nya ya. Jebol sini udah keluar. Jebol atas udah average up. Gitu aja sih. Ya. Oke, ada mau nanya enggak? Pas jam 9 kurang 3 menit. Nah, ya kan, saya hitung itu udah pas nih. Ya guys, ada yang mau ditanya nggak? Nah, jadi gini ya, saya lihat dia. Ini dia. 3 ini udah jelas ini. Kalau dibilang ini sih sebenarnya ini tergantung kita punya trading style, risk profile kita masing-masing ya. Kalau saya sih memang begini aja sih. Ya, nggak ribet-ribet amat lah. Ada mau nanya nggak tentang materi kita malam ini, ataupun mau nanya emiten-emiten tertentu,
Boleh nanya Indi kok, boleh. Oke, kita lihat Indi. Yata, oke, boleh kita tanya Yata 1, 2. Ada satu lagi, nggak ada, kita dua. Cuman Habis. 2 nih. Hah? 20 gitu ya dia. Apanya? Yang ditanya 20 emiten harusnya. 3 Wah, kita sampai jam slot berapa? merah. 800 emiten lah IPPN. tanya lah. Aduh, nanyanya. Besok yang arah. Oh, ini kita lihat ya. Indi. Jago Indi. Masih hola pasel. Indi hari ini baru buy. Nah, ini cakep ya Indi ya. Saya nggak di luar saya cerita Indi di luar katalis ya. Di luar katalis hanya buy TA dengan buy Tursita. Ini kita buy di hari ini. Ya kan, walaupun di hari ini naik 5,6%. Ya, ini masuk ke first buy BBK kalau nggak salah kan. Ya dah, harusnya dia buy first buy BBK di Indi. Nggak ada masuk buy ya Indi ya. Berarti masih belum buy ya ini BBK Indi. Nah, belum buy nih CLBK. Ini nih cakep nih kalau punya barang call aja ya. Kalau baru beli hari ini ya. Ini potensi dia risk in reward-nya cakep. Kenapa saya bilang risk in reward-nya bagus? Udah Indi ini support-nya di sini. Support-nya di sini ya. Nah, resistennya di sini. Ini dia resistennya ya. Bayangkan risk in reward-nya berapa persen nih kan. Tapi kalau Anda HK di sini, HK all ya maksud gua ya, lu HK semua ini mau beli 20 juta udah HK 20 juta, maka potensi turun berapa persen? Hari ini naik 5, berarti potensi cut loss-nya 7 sampai 8% ya. Nah, tapi kalau buy-nya pakai nyicil nih kan, besok kalau dia turun, besok ini kalau dia minus, tapi di candle jago masih hijau, udah boleh tambah barang ya. Kalau tadinya beli masih belum full muatan ya. Nah, ini dia. Wah, kali ini ketinggal semua komoditas nih, tapi nggak apa, biarin aja. IATA, IATA kita pakai jago coba IATA. IATA masih oke ya. Nggak sembuh. Ini strukturnya ya. Ini dia. Nah, terus supportnya di mana? Ini masih bentuk higher high ya, masih bentuk higher low. Ini higher low ini higher low baru nih kan. Ini masih potensi naik selama dia masih di sini, seperti gua bilang itu semua sama. Ini dia, ini titik supportnya. Jebol sini kalau dia bentuk swing high udah kabur, tapi kan range-nya jauh, ini ke sini banyak persen ya. So deh, kalau ini udah punya barang di sini udah hold aja. Kalau belum punya barang mau beli ya nyicil aja dengan money management yang benar ya. Karena ini sahamnya volatile banget ya. Nah, bolehlah icip-icip nih kan. Kalau merah ataupun mau beli sedikit-sedikit ya bolehlah. Ya karena dia punya risknya memang kalau dilihatnya di sini Pak, di sini udah berapa persen kan. Coba saya ukur ya. Yata. Yata berapa persen? Ini udah ada garisnya. Yata support pertama ini dia garis merah ya. Support kedua ini dia swing low. Swing low ini jauh nih supportnya ya. Ini dia, kalau ini hitung ini persennya udah tinggi nih. Kalau dia ke sini, nah udah 10% lebih, ya kan? Kalau saya sendiri saya nggak mau satu saham cut lebih dari 10%. So kalau ini mau beli, belilah 20% dulu misalnya kan. Nunggu dia turun ke sini sedikit, tambah lagi lah gitu ya. By the way ini masih bagus ya. Kalau punya barang dari bawah ya masih hold lah selama dia nggak jebol ini, jebol ini belum tentu dia downtrade ya, dia bisa jadi dia false break, dia naik lagi ya. Kuncinya ini 175 ya, save dulu ya. Ya kah kuncinya di sini. Om Adi, itu kenapa legging span-nya warnanya begitu? Yang mana? Legging span. Warna yang mana ya? Itu pakai Ichimoku kan?
Ichimoku, hahaha. Lagging span kenapa warnanya buram nggak jelas? Ini ya, Iya. ini belum disetting ya, ini ditebalin nah. Ini dia. Ini. Nah, ping. Ini dia ya. Oke. Nah, ini Yata ini oke lah, masih up ya. Masih up dengan volatile yang lumayan tinggi ya. Terus SMMT juga, SMT masih uptrend ya. Ini saya juga nggak masuk saham ini uptrend. Sustain apa jalan nih hari ini? Ini masih uptrend ya. Ini nanya SMT Mei punya SMMT apa enggak ini? Kalau saya nggak punya, saya nggak ikut ya, karena udah naiknya begini ya. Kalau saya ya masih uptrend, kalau masih punya ya udah hold aja. Kalau apalagi kalau dari sini harganya ya, saya nggak harap-harap dari sini udah lumayan juga nih ya. SMMT, IPPE saham apa IPPE ya? Final. Nah ini kelihatannya IPPE ini naik turunnya ini udah pada begini saham baru ya. Saham baru ya, kalau dibilang resistennya supaya di mana ya di sini ya, di sini, atau karena ini sahamnya saham begini, teman-teman bisa juga jadikan ini moving average apa namanya gift line ini sebagai resistennya ya. Kalau punya barang selama dia masih di atas gift line udah hold aja, kalau dia turun dari gift line udah jual, take profitnya ya. Ini dia, selama dia masih di atas gift line, kita perhatikan gift line-nya masih warna apa, masih warna bagus kok ya. Seperti Wah pernah bilang, gift line itu gabungan beberapa moving average. Kalau dia udah warna ini, artinya moving average itu pada udah masih dalam posisi golden cross ya. Masih posisi golden cross ya. Ini masih oke sih, masih jadi support yang paling dekat ini dia 455 ya, masih aman lah. Nah, IPPE. Minta sharing besok arah apa? Besok arah kayaknya BBCA nih Pak Marcos. UNTR, UNTR, UNTR. Posisi dia sekarang di mana nih UNTR? UNTR ini biasanya dia akan ikut ya, akan ikut artinya gini loh, saham-saham komoditas kalau naik ya dia ikut naik. Ya, UNTR ini bagus ya. Bagus kenapa? Ya, kalau untuk sekarang ini dia kan posisinya lagi uptrend nih, dan sekarang di area-area support didukung lagi dengan semangat yang ada ya. Ini oke lah, ini bisa nyicil di area sini kan, bisa nyicil turun ke area kuning masih bisa tambah ya. Seperti biasa ini supportnya di area sini ya, support terdekat. Kalau ini pakai gift line, menurut saya sih, saya pribadi kurang ya, kurang serk kalau hanya pakai gift line ya. Nah, kalau yang tadi itu ya harus, kalau ini resisten pertama, support pertama, ini support kedua ya, ini resistennya. Nah, ini risk and reward-nya kan masih oke. Turun ke garis ini cuma berapa persen? 2%, 2% lebih kalau di garis ini. Ya naiknya berapa persen? 2, 4, 6, 8% ya. Jadi walaupun beli di sini kita tinggal ukur, turun ke sini jebol kita jual, naik ke sini berapa persen. Jadi risknya itu lebih kecil ya. Untuk trading ini masih oke juga ya. Untuk UNTR, trennya selama nggak jebol ke sini, trennya masih naik kok untuk minor ini. Ya, ini dia trennya udah digambar 1, 2 ya di dalam channel trend ini. Untuk UNTR ya Ira 200 apa tuh baru nambahin di 200 lu ya. Oke. INDR, Elsa masih oke lah. Yang hari ini mayoritas saham-saham minyak, saham komoditasnya, INDR, INDR. Oh, INDR ini kalau saya nunggu di sini ya, nunggu di sini, antri 1, antri 2, jebol cut loss ya.
Saya nggak kenal karakter saham ini hanya by price action. Kalau dilihat dari sini, dia memang sih baru jebol, baru apa namanya, baru break ya di area sini. Oke, terlalu besar. Cukup di sini. Ini area sini ya. Ini dia. Kemarinnya lama dia sideways di sini. Dia sideways di sini, dan ini dia bentuk rounding. Rounding dari mana? Ya. Terus dia sideways di sini, dia baru break. Ya. Kalau saya mau masuk ini, nggak tahu kalau masih punya barang, nggak tahu belinya di sini ya. Kalau kemarin belinya di sini, harusnya nggak all in ya. Karena dia punya potensi mantul satu di gift line ini, ya. Kedua, dia punya potensi mantulnya di sini. Ini kuat ini ya. Saya belum punya barang, saya akan nunggu satu di sini seperti gua bilang tadi. Kalau memang mau satu di sini, nunggu yang kedua di area sini, ya. Di sini. Yang ketiga di sini ya. Ataupun sampai di sini aja udah. Master candle ini juga bisa dijadikan sebagai area supportnya ya, kelihatan loh ini area supportnya. Jadi ini akan menjadi area support yang kuat ya. Selama masih di area sini masih oke kok untuk INDR ya, INDR. Tapi kalau dia INDR ini harusnya saham ini nggak begitu liquid ya, nggak begitu liquid. Lihat dari sini udah kelihatan ya, maksimal buy-nya cuma 8 juta ya, baru saya lihat ya. Tadi gua bilang nggak kena karakter, sekarang dilihatin 8 juta, mau saham apa cuma 8 juta buy, ya udahlah skip lah ini, mau ngapain ya, beli banyak nggak bisa keluar nanti ya, udah jangan beli ya. Elsa kan lihat nggak jauh-jauh dari saham-saham komoditas lain juga ya, bentuk pattern-nya harusnya pun lebih kurang sama ya kan, bentuk pattern-nya pun harus lebih kurang sama Elsa ya. Kalau lewat pentil masih oke-oke aja ya. Dan ini juga terjadi akumulasi, kita lihat di DMR. Ikut DMR, udah ini dia. Ini jadi support kuatnya di area sini ya. Nah, ini bentuk 1, 2, 3. Ini candle-candle, kalau saya biasa lihat candle ini udah beberapa biji di atas ini udah meragukan nih candle-candlenya ini. Ya, wait and see aja kalau saya untuk Elsa, nunggu aja di area sini kalau dia kasih, kalau nggak kasih udah biarin dia terbang. Ya, kalau mau nitip sandal silahkan, titip sandal, sisanya di sini aja average down-nya. Ya, di sini average down-nya. Ini udah pasti menjadi area support yang kuat di area sini, 1 garis, 2 garis, 3 garis ya. Ini supportnya di sini. Ya. Kalau dilihat dari semamaninya ya masih oke, nyicil aja ya. Resistennya ini dia udah jelas ya di 350, 360 ya untuk Elsa. Ini kuat nih. Harusnya dia ke sini dulu nih. Elsa. Terus apa nih? Ini bukan punya. Udah punya ya dari bawah. Ya dari bawah udah tenang nih. Antam sekaligus masuk BDK, MBBD ya apa ya? Ini apa nih? PSSR. Zainal ini sahamnya aneh-aneh ya. Buahnya nggak kenal ya. Apa ini? Wizu. Wow. Ini saham gorengan ya. Ya, ini saham gorengan. Kalau dibilang, ini dia kan udah jelas ya. Coba kita lihat. Ini kalau nggak punya barang nggak kejar lah ya. Nggak punya barang gua nggak kejar. Ya. Ini resisten yang pertama. Ini dia di area sini ya. Ini sampai ke sini. Ya. Ini memang udah kena area resisten ya. Kalau kemarin buy di sini, kalau saya udah take profit tuh saham model begini ya. Kalau nggak punya ya udahlah break 4.000 dulu lah. Nah, kalau nggak punya barang tunggu di atas 4.000 ya. Dan pribadi uang nggak kena saham ini nggak di tradingin. Memang dia punya potensi bentuk rounding ya. Ini dia. Harganya di mana di sini? Resisten pertama, resisten kedua di area di puncak sini. Ini dia. Ini supportnya. Kalau nggak punya barang, risk and reward-nya udah nggak cakep ya, dia di sini, risk-nya, reward-nya di sini.
Ya, ini Zainal pasti punya barang dia kalau nanya. Ini kemarin hanya pas naik ini buangan tapi dia naik ya. Kena Kena itu gap tuh, hmm, kena gapnya kena gap ya. 14.10. Nah, memang area resistennya lah orang orang ini sampai di sini udah pada take profit, di kelihatan banget mereka take profit ya. Ini naik, coba kita lihat dia di sini. Ini turunnya di last ya. DML kalau dijangkau kelihatan langsung hourly. Ya, BSSR. Oh, di jam berapa ini udah dibuang ya? Satu, dua, berarti di sesi satu nih ya. Udah kan. Ini kalau kalau dipakai ini lebih kelihatan juga ini kan. Seperti gambar tadi memang di resisten. Buang aja kalau ada barang di sini ya. Kalau enggak jangan belilah. Risk and reward-nya juga nggak bagus. Kalau saya ya cabut. Oke, oke. Udah ya. Malam ini kita sampai sini dulu, teman-teman. Ya, nah enggak, untuk sharing saya cukup di sini ya. Sampai ketemu lagi next time. Terus untuk Jijani, Om Kus, ada pesan-pesan nggak ya untuk teman-teman member kita malam ini ya?